Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pagi hari ini kita akan masuk ke materi di pertemuan kedua, yaitu percabangan keilmuan sains dan engineering. Nah, minggu kemarin kita sudah ngebahas tentang konsep ya, konsep dan teknologi, di mana ketika sebuah teknologi itu tercipta, nah itu didasari dari sebuah konsep gitu ya. Nah, dari konsep tersebut untuk merealisasikannya tentunya membutuhkan ilmu, sehingga dasar sebuah teknologi sebetulnya adalah ilmu ya, esensinya gitu ya. Esensi dari sebuah teknologi itu adalah adanya sebuah ilmu. Nah, kita akan membahas tentang ilmu tersebut. Jadi ilmu itu apa, percabangannya itu apa, dan apa saja macam-macam keilmuan yang ada gitu ya, dasarnya seperti apa. Baik, berdasarkan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di sini ada bagan yang menggambarkan bahwa teknologi atau produk teknologi itu berasal dari sebuah konsep yang diantaranya atau jembatannya antara konsep dan teknologi itu adalah sebuah ilmu. Nah, ilmu itu menjadi dua bagian besar, dua jenis ya, dua jenis ilmu gitu. Yang pertama adalah keilmuan dasar ya atau natural science ya. Yang kedua adalah keilmuan terapan atau engineering atau keilmuan teknik gitu ya. Nah, jadi secara garis besar ada dua bagian, yaitu sains dan engineering. Nah, di sini kenapa urutannya sains dulu, nggak engineering dulu ya? Nah, karena di sini ada dasar pengertiannya dulu. Kenapa sampai ada dua jenis keilmuan tersebut? Ya, oke. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang keilmuan sains ya, atau keilmuan apa ya, kalau bahasa Inggrisnya juga sebetulnya ada natural science, ada sains saja gitu ya. Nah, saya ambilnya sains aja. Nah, tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini sebetulnya keilmuan dasar atau ilmu murni gitu. Nah, dari keilmuan dasar atau ilmu murni itu ada beberapa pengertian ya. Ada beberapa pengertian. Di sini saya ambil 3 pendapat ya dari para ahli. Yang pertama, keilmuan sains itu adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi ya. Nah, jadi ada kata kuncinya observasi. Lalu di sini juga dilanjutkan dengan penelitian dan uji coba ya. Penelitian dan uji coba. Nah, kenapa sih ada proses tersebut ya? Karena proses tersebut itu ditimbulkan dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan dari konsep yang seperti minggu kemarin kita bahas ya. Ketika proses belajar itu kan menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan observasi, penelitian, dan uji coba. Nah, lalu observasi, penelitian, dan uji coba ini adalah mengarah pada suatu penentuan sifat dasar. Nah, artinya ditemukan sesuatu teori gitu ya, makanya disebut sifat dasar. Adanya teori, adanya prinsip-prinsip ya, adanya prinsip-prinsip yang sedang diselidiki, dipelajari dan sebagainya. Nah, sehingga dasar dari pengertian sains ini adalah dari hasil observasi, hasil penelitian, hasil pengamatan, hasil uji coba gitu ya, yang menghasilkan suatu kesimpulan atau suatu hipotesis ya. Kadang-kadang juga disebut sebagai suatu teori gitu. Nah, seperti itu, atau juga menghasilkan sebuah hukum. Ya, kalau misalnya di sains kita tentunya pernah mendengar yang namanya hukum gravitasi seperti apa. Itu juga kan berdasarkan hasil observasi ya, hasil penelitian dan uji coba. Nah, di sini itu pengertian dasar. Jadi awalnya dari sesuatu atau suatu kejadian yang memunculkan sebuah teori atau sebuah ide gitu. Nah, seperti itu. Kemudian pengertian yang kedua kurang lebih hampir sama, tapi di sini lebih ke skup yang diamatinya, yaitu pengetahuan sistematis tentang alam
tentang alam ya, dan dunia fisik, jadi yang berada di sekitar. Yang diperoleh melalui pengamatan, sama ya, di sini pada dasarnya pengamatan itu hampir sama dengan observasi. Nah, diperoleh dari melalui pengamatan dan pengalaman fisik. Nah, jadi pengalaman fisik tentunya ini hampir sama dengan observasi ya, penelitian dan uji coba. Nah, jadi ini hanya memperjelas bahwa yang diamati itu adalah tentang alam dan dunia fisik ya. Di situ yang membahas tentang keilmuan sains. Tentunya kalau membahas alam berarti semua yang ada di dalamnya gitu ya. Baik itu benda mati atau benda hidup ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini para ilmuwan itu biasanya mengobservasi secara keseluruhan dari berbagai aspek dan akan menjurus ke salah satu yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya matematika atau fisika, biologi, sehingga muncullah ahli-ahli matematika, biologi, kimia ya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada juga untuk memperkuat pemahaman kita, keilmuan sains itu adalah bidang pengetahuan atau penelitian yang berhubungan dengan serangkaian fakta ya, serangkaian fakta atau fakta yang terorganisir secara sistematis yang dapat dijelaskan secara logis dan wajar. Nah, sebetulnya ini pelengkap untuk pengertian keilmuan sains itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya tadi kita dengar pengertian yang pertama itu tentang observasinya, pengertian yang kedua itu tentang skop yang ditelitinya, lalu yang ketiga ini lebih menitik beratkan kepada faktanya gitu ya, atau realitasnya ya, realitas yang ada gitu, faktanya seperti apa. Yang disebut sebagai fakta itu adalah sebuah data murni ya, data murni, data yang istilahnya apa namanya? Oke, maaf ya. Ya, fakta itu disebut juga sebagai data murni ya. Nah, data murni ini kemudian dirangkai, diorganisir sehingga dapat dimengerti secara logis gitu. Nah, maksudnya ke sana. Jadi dia merangkai suatu kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang disusun secara sistematis sehingga bisa menyimpulkan sebuah hipotesis atau sebuah teori seperti itu ya, yang memang bisa diterima oleh akal pikiran yang disebut logis dan wajar gitu ya, seperti itu. Baik. Oke, di sini ada pengertian tentang engineering juga. Jadi kelanjutannya. Jadi kalau kita sudah tahu pengertian sains itu berupa apa namanya? Awal mulanya sebuah ilmu yang diciptakan dari hasil observasi. Nah, kemudian muncul sebuah keilmuan lanjutan ya disebutnya. Selanjutnya dari sebuah teori itu apa gitu. Akan muncul ilmu-ilmu baru yang ilmu baru itu sebetulnya menciptakan suatu benda atau suatu produk ya. Nah, keilmuan itu mempelajari bagaimana teori-teori yang sudah ada itu diterapkan. Nah, dia kata kuncinya kan diterapkan ya. Nah, kata kuncinya diterapkan. Jadi ada teori tentang misalnya gravitasi seperti apa gitu ya, terus teori tentang Archimedes seperti apa. Nah, diwujudkan manfaat dari teori-teori tersebut apa menjadi sebuah benda. Nah, ini muncullah ilmu-ilmu baru yang disebut sebagai keilmuan engineering. Karena ini jadi banyak, cabang ilmunya banyak, jadi disebutnya sebagai satu kelompok baru, yaitu kelompok keilmuan engineering. Nah, di mana kalau kita perhatikan definisinya, keilmuan engineering didefinisikan sebagai ilmu yang menerjemahkan hasil keilmuan sains menjadi wujud nyata. Nah, gitu ya. Dari definisinya saja sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa keilmuan engineering ini adalah merupakan lanjutan dari keilmuan sains. Nah, disiplin ilmu terapan ini berdasarkan aplikasi dari teori sains yang memecahkan masalah manusia modern sehari-hari. Nah, sehingga dari teori-teori yang sudah ditemukan itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah benda atau yang mungkin bahasa yang kita kenal adalah sebuah teknologi baru ya.
bagi zamannya, karena kan sebetulnya teknologi itu berkembang dari masa ke masa. Jadi untuk bisa mewujudkan suatu benda yang bisa membantu kita dalam proses kehidupan, memecahkan masalah, nah diperlukan sebuah ilmu atau keilmuan engineering. Nah itulah ya, jadi secara garis besar itu memang ada dua bagian dari keilmuan yang bisa kita pahami ya, gitu. Baik, selanjutnya saya akan lebih membahas ke percabangan dari sainsnya itu sendiri. Nanti kita juga akan ke engineering. Keilmuan sains atau keilmuan dasar itu bisa kita pecah lagi ya, atau bisa kita kelompokkan gitu ya. Kita bisa kelompokkan lagi. Kelompok yang pertama itu adalah matematika ya. Nah, kalau matematika di sini adalah ilmu hitung. Ya, ilmu hitung, ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan gitu ya. Masalah mengenai bilangan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan hitung menghitung itu adalah cabang ilmu matematika. Mungkin pada abad terakhir ini saja yang disebut sebagai matematika. Mungkin dulu itu namanya adalah ilmu hitung atau ada aljabar ya, itu sama. Jadi semacam ilmu yang mempelajari tentang bilangan. Kenapa ini urutan pertama? Karena di seluruh keilmuan itu tidak terlepas dari proses perhitungan. Tidak terlepas dari proses perhitungan, baik pun dari perhitungan yang sifatnya ordinal gitu ya, 1, 2, 3 seperti kayak begitu ya, atau hanya perhitungan seperti berdasarkan ini pengamatan, misalnya perhitungan perspektif gitu ya. Jadi itu juga pasti menggunakan ukuran gitu. Nah, sehingga matematika tidak heran disebut sebagai bukan cabang ya, sebuah ilmu induk gitu, untuk menginduki segala keilmuan yang ada saat ini, seperti itu. Bahkan mungkin kita tidak sadar, seperti dalam seni ya, dalam seni misalnya. Kalau dalam seni kan nggak ada hitungannya gitu, salah besar. Dalam seni juga ada hitungannya. Misalnya mau melukis, kita harus membuat kanvas dengan ukuran. Nah, ini dari situ aja udah ukur ya. Mau ngukur berapa kali berapa, 1 meter misalnya. 1 meter kali 50 misalnya, itu kan ada ukurannya. Berarti ada ilmu hitung di situ. Jadi nggak mungkin langsung ngegambar. Kalaupun misalnya nggak langsung menggambar, tetap saja pasti ada rasio ukuran benda, ukurannya lebih kecil, lebih besar, itu juga sudah mulai masuk ke perhitungan. Nah, seperti itu. Jadi keilmuan sains yang pertama adalah matematika. Kelompok yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Ya, tentunya subjek yang eh, apa bukan subjek ya, objek yang diteliti di sini adalah tentunya segala sesuatu yang tentang alam semesta, baik itu alam semesta yang besar atau alam makro, atau alam semesta yang kecil, alam mikro ya. Nah, alam mikro ini seperti lingkungannya atom ya, lingkungannya bakteri. Nah, itu alam kecil, alam makro ya, tentunya yang bisa kita lihat langsung ya, yang bisa kita rasakan langsung itu alam makro, sampai ke yang lebih besar, misalnya sampai ke level planet, galaksi, itu udah masuknya ke alam makro. Nah, segala pengetahuan tentang alam tersebut itu disebut ilmu pengetahuan alam, baik interaksi yang ada di sananya, sehingga muncullah ilmu-ilmu seperti ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, astronomi, geologi, dan sebagainya yang membahas tentang keilmuan alam. Kemudian ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini berbeda sekali ininya, cabangnya, karena memang harus dikelompokkan. Ilmu pengetahuan sosial itu kelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya, seperti ekonomi, sosiologi, akuntansi, politik, dan hukum. Nah, jadi bila ilmu pengetahuan alam itu lebih kepada semestanya gitu ya, lebih ke objek semestanya, kalau ilmu pengetahuan sosial ini lebih ke manusia, jadi hubungan antar manusia ya dan lingkungan manusianya, sehingga muncullah keilmuan-keilmuan seperti ekonomi, sosiologi, akuntansi, politik ya. Nah, di sini juga
menjadi sebagai apa dari ilmu-ilmu tersebut kan tercipta sebuah teori-teori baru ya yang berhubungan dengan sosial ya, seperti di sosiologi gitu ya, atau di ekonomi, bahkan di ekonomi ya seperti bargaining solution seperti itu kan ada ya hukum di ekonomi. Baik, nah ini adalah keilmuan sains ya. Nah, keilmuan sains kita bisa kelompokkan menjadi 3 bagian. Lalu kita masuk ke keilmuan engineering. Nah, di sini. Keilmuan engineering itu sebetulnya sangat luas sekali ya, sangat luas sekali sehingga kalaupun dikelompokkan akan sulit sekali karena sebuah keilmuan engineering itu merupakan gabungan dari beberapa keilmuan dasar gitu ya, dari beberapa keilmuan dasar. Misalnya di sini ada mekanika, ada teknik kimia, teknik mesin, teknik industri ya, teknik elektro dan lain sebagainya. Arsitektur pun sama seperti itu. Geologi dan bahkan yang sekarang kita sedang terlibat yaitu teknik informatika ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini tidak bisa dikelompokkan ya karena sangat luas ya, sangat luas sekali dan satu bidang ilmu itu pasti melibatkan beberapa ini apa namanya keilmuan dasar ya seperti itu. Contoh misalnya keilmuan untuk teknik elektro ya. Nah, dari teknik elektro itu sendiri kan ada yang menjelaskan tentang ada fisikanya ya, ada tentunya ada matematikanya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Terus contoh yang lain seperti arsitektur. Nah, arsitektur di sini pasti melibatkan ilmu hitung ya, matematika dan ilmu seninya ya untuk membangun suatu suatu bangunan ya. Nah, di situ ilmu arsitektur di sana. Jadi tidak hanya satu bidang ilmu. Walaupun mungkin seperti teknik kimia. Nah, ini memang ke satu bidang ilmu. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi pasti di teknik kimia juga ada gabungan dari beberapa keilmuan yang lain. Yang memang komposisi gitu ya. Komposisi keilmuannya itu lebih besar di bidang kimia seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan lagi? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada, nanti Next. kita diskusi ya setelah ini. Baik, saya Iya, selesaikan Pak. dulu kalau gitu slide-nya. Ini sih sebetulnya slide-nya nggak banyak, tapi saya lebih menekankan ingin ke diskusinya ya. Kita sudah tahu yang namanya percabangan keilmuan, ada keilmuan sains dan engineering. Nah, sekarang kita lebih mengkerucut ke salah satu bidang ilmu ya, ke salah satu bidang ilmu yang kebetulan sedang kita pelajari yaitu keilmuan informatika ya. Nah, keilmuan informatika. Nah, jadi kalau tadi secara umum, secara global gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bidang ilmu informatika di mana ternyata dari bidang ilmu informatika ini merupakan salah satu bidang ilmu terapan juga. Nah, kenapa terapan? Karena memang ada ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya itu dari matematika ya dan dari elektro. Nah, dari kedua ilmu dasar itu sebetulnya yang menciptakan sebuah eh, keilmuan informatika. Dan di situ juga ada ilmu komunikasinya ya, ilmu komunikasinya, ilmu informasinya gitu. Nah, sehingga dalam informatika itu sendiri eh, terjadi spesialisasi ya, terjadi spesialisasi atau terjadi pengelompokan gitu ya. Nah, kenapa ada pengelompokan ya? Karena mungkin setiap orang itu kan berbeda ya. Setiap orang itu berbeda tapi memiliki minat dan bakat yang berbeda pula. Nah, yang bisa kita simpulkan dari keilmuan informatika itu ada 3 bagian besar ya. Ada 3 kelompok besar dalam informatika. Yang pertama kelompok teknik informatika, yang kedua kelompok sistem informasi, dan yang ketiga adalah kelompok teknik komputer ya. Nah, mungkin bedanya apa? Mungkin sering dengar ya, di luar sering dengar gitu. Oh, kalau kita misalnya mendengar atau membaca fakultas gitu atau bukan fakultas, jurusan ya gitu ya, nama-nama jurusan atau nama-nama program studi dari beberapa perguruan tinggi itu kok ada yang teknik informatika, ada yang sistem informasi, ada yang teknik komputer gitu ya, ada yang manajemen informatika dan sebagainya. Oke, nanti saya jelaskan satu-satu.
kita mulai ke teknik informatika dulu. Nah, di teknik informatika itu apa sih ya? Yang sekarang kita berada itu apa? Jadi, teknik informatika itu menekankan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Ya, dasarnya dari sana. Jadi merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Nah, kalau di perguruan tinggi atau di universitas, variasi nama-nama prodinya tentunya teknik informatika, ada ilmu komputer, ilmu komputasi ya, informatika juga gitu ya langsung, terus ada juga matematika komputasi dan lain sebagainya. Nah, di sini secara umum lebih menekankan kepada pembuatan sebuah software gitu ya. Karena di sini kan dasarnya pengembangan ragam algoritma komputasi di mana ragam algoritma komputasi itu digunakan dalam pembuatan sebuah aplikasi atau pembuatan sebuah program. Nah, dari sini mencakup bidang pemrograman ya, rancangan analisa algoritma, terus arsitektur komputer, sistem operasi, terus mempelajari juga jaringan komputer ya, teori komputasi, sistem cerdas ya AI ya. Lalu ada juga rekayasa perangkat lunak dan analisis numerik misalnya. Dan ini untuk matematikanya seperti itu. Karena teori tentang analisis numerik tentang matematika digunakan dalam informatika berhubungan untuk pembuatan program dan logika ya, proses logika berpikir. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mendengar teknik informatika itu berarti identiknya dengan software. Jadi dengan programmer dan dengan membuat sebuah software. Nah, jadi bisa bisa kita simpulkan seperti itu. Kemudian eh ke ini apa namanya sistem informasi. Lalu bedanya apa dengan sistem informasi? Nah, kalau sistem informasi itu menekankan kemampuan dalam merancang ya, dalam merancang, mengembangkan dan menerapkan sistem informasi. Jadi kata kuncinya merancang, mengembangkan dan menerapkan sistem informasi. Nah, dalam sebuah organisasi. Nah, apa itu sistem informasi? Nah, kita kalau misalnya ngebahas sistem informasi itu lumayan ya. Ada satu mata kuliahnya juga ya, nanti belajar juga namanya sistem informasi manajemen ya. Itu dibahas semuanya tentang sistem informasi. Namun saya secara singkat akan menjelaskan bahwa apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu sistem informasi. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda dan eh, harus dipahami. Kadang orang tidak tidak paham secara keseluruhan, tapi sudah berbicara masalah hal itu. Misalnya terkadang ada sistemnya gitu ya. Nah, ada nggak bilang ada sistem informasi, padahal yang disebut dengan sistem itu sebetulnya lebih luas ya, sesuatu yang terangkai dari komponen-komponen ya, dan di situ komponen-komponennya tidak hanya sebuah program gitu. Tidak hanya sebuah program. Jadi komponen-komponen tersebut itu bisa orang yang melakukannya, terus bisa bagian-bagiannya atau divisi-divisinya, atau bisa juga prosedur-prosedurnya. Itu juga masuk ke dalam ruang lingkup sistem. Nah, sehingga kalau misalnya disebut sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini tuh bukan aplikasi program atau software penerimaan mahasiswa baru, nggak bisa disebut seperti itu karena judulnya saja sudah sistem ya. Nah, jadi misalnya dengan contoh seperti tadi sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, di situ pasti kan ada prosedurnya ya. Ada prosedur untuk pendaftarannya seperti apa, terus ada prosedur untuk testingnya seperti apa, untuk menentukan yang lolos seperti apa. Nah, ada juga prosedur untuk menampilkan siapa yang lulus gitu ya, terus langkah selanjutnya seperti apa. Nah, memang dalam prosesnya itu ada keterlibatan sebuah aplikasi itu atau software. Nah, sehingga sistem tersebut membawa kata-kata informasi, sistem informasi. Berbeda dengan kalau misalnya bilangnya sistem penerimaan mahasiswa baru, itu biasanya tidak ada software yang terlibat gitu. Tidak ada softwarenya. Tapi kalau ada sistem informasi itu pasti ada aplikasi atau software yang terlibat di dalam sistem itu sendiri seperti itu.
Nah, itu harus bisa ngebedain ya. Jadi jangan salah-salah berbicara gitu ya kalau misalnya ini sistem informasi atau sistem gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ada bidang ilmu di informatika itu yang namanya sistem informasi. Di sini lebih merancang kepada perancangan sebuah sistem. Contohnya ya tadi ya kayak sistem penerimaan mahasiswa baru. Ketika sistem tersebut belum jadi, maka dirancang. Yang merancang itu adalah yang mempelajari hal tersebut. Berarti dia harus paham prosesnya seperti apa, kejadian-kejadian yang akan terjadi seperti apa, di mana posisi software itu digunakan, dan di mana saatnya aktor atau misalnya orang-orang yang terlibat di sana berinteraksi dengan software tersebut, seperti itu. Jadi harus paham dulu. Nah, mungkin ini nanti juga akan dipelajari di salah satu mata kuliah ya, sistem informasi manajemen ya, dan ada juga rekayasa perangkat lunak itu juga dipelajari sedikit tentang perancangan sistem seperti apa. Nah, namun di sini kenapa kok sampai ada satu bidang ilmu ya, atau bahkan ada satu jurusan, jurusannya sistem informasi. Nah, karena sistem informasi ini lebih kepada perancangan. Oh ya, ini kayaknya Zoom saya sudah expire ya. Nanti kalau misalnya keluar tiba-tiba, masuk lagi ya. Oke. Ini ternyata harus diperpanjang lagi ya. Nantilah saya perpanjang lagi untuk subscription-nya. Saya nggak tahu juga nih, ternyata sudah habis. Biasa kemarin masih ada. Yang apa-apa, ini sedikit lagi sebelum nanti kita masuk ke diskusi ya. Nah, sistem informasi ini kalau misalnya karena menekankan kepada keperancangan, itu akan mencetak seorang analis ya, analis sistem. Nah, di mana kalau dalam sebuah software house itu seorang analis sistem itu bisa bekerja sama dengan programmer ya. Dalam sebuah proyek itu dia bekerja sama dengan programmer, dia yang merancang sistem tersebut seperti apa, alur kerjanya seperti apa, dan akan digunakan seperti apa, seperti itu. Kemudian jadi bisa disimpulkan kalau teknik informatika itu langkah akhirnya atau tujuan akhirnya itu akan mencetak seorang programmer. Sementara kalau sistem informasi dia akan membentuk seorang analis ya, akan membentuk seorang analis, walaupun untuk menjadi seorang analis itu tidak langsung bisa jadi analis, pasti dia jadi ada tahap lainnya juga, yaitu tahapnya biasanya jadi programmer dulu gitu ya. Namun dia lebih menekankan kepada analisis thinking ya, lebih ke analisisnya lebih kuat gitu dibandingkan ke programmingnya. Jadi porsi untuk menganalisanya lebih kuat dibandingkan porsi untuk memprogramnya. Sementara kalau programmer itu lebih banyak ke programnya. Karena nanti ujungnya juga sebetulnya kalau seorang programmer yang sudah handal itu bisa jadi seorang sistem analis gitu. Nah, tinggal ini mau startnya dari mana? Mau dari sistem analis dulu atau mau jadi programmer dulu begitu. Dan sebetulnya kalau dilihat dari karir ya sama aja, pasti dari programmer dulu, kemudian dari ke menjadi sistem analis. Karena posisinya sistem analis itu lebih luas ya, penanganannya lebih luas. Kemudian ada teknik komputer ya. Nah, di sini teknik komputer itu apa? Nah, kalau teknik komputer itu keilmuan di bidang komputer yang mengintegrasikan teknik elektro dan ilmu komputer dalam pengembangan sistem perangkat keras dan perangkat lunak atau jaringan komputer juga ya. Nah, jadi kalau teknik komputer itu lebih kepada hardware ya, lebih kepada hardware. Jadi hardware yang ada gitu ya, lebih ke hardware yang ada yang diciptakan untuk suatu alat gitu ya, atau suatu alat tertentu. Nah, biasanya di teknik komputer itu mempelajari tentang pemrograman listrik ya. Nah, pemrograman listrik itu menggunakan bahasa assembler. Nah, di sana memprogram microcontroller, chip ya, chip-chip atau prosesor sebuah komputer. Nah, tapi jadi identiknya bukan merakit ke komputer ya, tapi justru membuat sebuah alat ya. Membuat alat yang terintegrasi justru. Jadi alat tersebut terintegrasi dengan komputer. Nah, makanya masuknya ke dalam teknik komputer karena ada penggabungan penggabungan keilmuan di mana ada keilmuan elektro dan keilmuan komputer. Nah, variasi prodinya kalau di perguruan tinggi itu ada langsung teknik komputer dan sistem komputer. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke perangkat kerasnya.
Kenapa nggak ke elektronik aja, ke elektro langsung? Nah, kalau teknik elektro ya lebih ke elektronya ya, pemrogramannya sedikit. Sementara kalau kalau teknik komputer itu porsi pemrogramannya ada, jadi bisa langsung terintegrasi dengan komputer yang ada, mempelajari hal tersebut gitu ya, mempelajari hal tersebut gimana alat tersebut bisa terintegrasi dengan komputer atau bahkan bisa terkoneksi dengan internet ya. Nah, sehingga pada akhir-akhir ini muncullah istilah-istilah baru seperti IoT ya. IoT, Internet of Things. Nah, itu sebetulnya cikal bakalnya dari sini gitu ya. Dari sebuah pembuatan alat dan alat tersebut diintegrasikan dengan komputer, kemudian diintegrasikan lagi dengan internet. Menjadilah Internet of Things seperti itu ya. Baik, ini kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa sains adalah atau ilmu pengetahuan ya, itu menciptakan dan menemukan banyak hal yang luar biasa, teori-teori yang luar biasa gitu ya, atau hipotesis. Dan kebanyakan itu berupa sebuah teori atau hipotesis yang memang belum terwujud ininya apa namanya belum terwujud bendanya itu kalau untuk sains. Nah, hal tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh keilmuan engineering ya. Jadi keilmuan engineering itu diperlukan atau ya diperlukan untuk menerjemahkan keilmuan dari sains itu sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya kita ambil kesimpulan dari materi ini adalah perbedaan antara sains dan engineering seperti ini. Bila di keilmuan sains ya itu kita bisa ambil kata kunci atau bisa kita ingat dengan cepat itu adalah seperangkat pengetahuan dan sistem yang terbukti secara logis gitu. Jadi sebutnya ilmu dasar lah gitu. Nah, sementara keilmuan engineering itu menggunakan sistem dan pengetahuan sains untuk membuat alat yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Jadi lebih ke penerapan dari keilmuan sains. Nah, contoh dari keilmuan sains ini bisa matematika ya, meliputi bidang matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sementara kalau keilmuan engineering ini sangat luas ya, meliputi berbagai bidang keilmuan dasar, bisa disebut juga ilmu terapan, bahkan seperti matematika pun ada matematika terapan ya, kita dengar ya, matematika terapan itu juga masuknya ke engineering karena menghasilkan sebuah produk baru. Nah, meliputi seperti teknik kimia, fisika, sipil ya, elektronika, informatika dan sebagainya yang masih luas. Baik, sampai sini materi kita sudah selesai untuk pemaparannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada waktu lumayan ya, sekitar 1 jam nih ya. Silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan. Oh ya, ini reminder ya, kayaknya sekitar 3 menit lagi kita akan terputus. Ya, nanti silahkan join lagi ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum terputus dulu nih? Silahkan. Tentang keilmuan atau tentang teknologi, silahkan. Biar kita bisa aktif ya kelasnya. Nggak ada Pak, udah jelas Pak. Oh, kalau nggak ada udah jelas sudah selesai dong kuliahnya. Enggak lah, kita manfaatkan gitu waktunya. Ya, pengen cepet-cepet aja ini gimana sih? Ayo pakai akalnya, nalarnya untuk bertanya gitu. Karena kan ingat waktu awal ketika pertemuan pertama, ketika tidak bertanya berarti tidak belajar di situ. Ya, nah itu kata kuncinya. Hati-hati dengan itu. Jadi karena kalau tidak bertanya itu ada dua kemungkinan, benar-benar paham atau bingung mau nanya apa gitu. Ya, bingung nanya apa. Ya caranya gimana? Ya apa yang ada dalam pikiran ungkapkan saja. Ya gitu, ungkapkan saja itu nanti bakal mengalir. Pertanyaan-pertanyaan itu bakal ada muncul gitu ya. Nah, di situ akan terjadi proses belajar. Seperti itu ya. Oke, silakan. Saya tampung dulu di beberapa pertanyaan kalau ada. Ini sebelum kita terputus ya. Harus saya perpanjang lagi ini ternyata Zoom-nya.
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan kasih topik ya. Silahkan dipikirkan, nanti saya minta pendapatnya. Kenapa ya seorang ahli dari sebuah ilmu gitu, sebuah bidang ilmu dan menemukan sebuah apa namanya, sebuah hipotesis itu disebutnya sebagai penemu, bukan pencipta. Silahkan dipikirkan. Kenapa kok namanya penemu? Penemu listrik gitu ya, penemu telepon gitu ya. Kok namanya penemu bukan pencipta Karena dia gitu ya. pertama kali menemukan, Pak, dan Ya, maksudnya menciptakan. kenapa namanya nggak pencipta bukan penemu? Pasti ada alasan. Oh, Itu kan. berarti ya Iya, jelasin silahkan ya. sok pikirkan dulu. Ini sebentar lagi kita terkoneksi, saya terputus, nanti saya bangun koneksinya. Ya, iya. Nanti kita terkoneksi lagi ya. Saya share lagi linknya. Masuk lagi aja di link yang ada.